Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Kaum muslimin waktu itu hanya berjumlah 313 orang, melawan sekitar 900 sampai 1000 orang kaum kafir Quraisy. Pasukan musuh juga memiliki persenjataan yang lebih canggih. Mereka melengkapi diri dengan baju perang, sementara pasukan kaum muslimin sangat minim dengan perlengkapan dan persenjataannya. Nah, saudaraku, bagaimana kisah heroik para sahabat dalam Perang Badar? Mari kita ikuti kisahnya. Orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang iri melihat perkembangan Islam mengharapkan datangnya serbuan orang-orang kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya terhadap kaum muslimin. Saudaraku, Rasulullah SAW beranggapan bertahan di Madinah bukanlah cara yang tepat, tapi sebaliknya menyerang musuh adalah strategi atau cara yang sangat jitu. Rasulullah dan kaum muslimin berangkat menyergap kafilah kafir Quraisy yang membawa harta yang sangat banyak. Kafilah dagang ini dipimpin langsung oleh Abu Sufyan. Akan tetapi Abu Sufyan mengetahui rencana kaum muslimin itu. Ia mengerahkan utusan untuk meminta bantuan kepada orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Apa yang terjadi? Hampir seluruh bangsawan Quraisy dan orang-orang yang bisa berperang berangkat kecuali Abu Lahab. Abu Sufyan pun, saudaraku, merasa lega mendengar berita bahwa pasukan Quraisy datang untuk menolong. Namun, ia pun khawatir jika ia harus lebih dulu bertemu dengan pasukan muslimin. Lalu, kafilah Abu Sufyan pun memutar jalan hingga jaraknya semakin jauh dengan pasukan muslimin. Dan kafilah Abu Sufyan pun akhirnya berhasil meloloskan diri. Pasukan Quraisy yang berniat membantu menyelamatkan kafilah dagang, mereka mendengar kabar tersebut tentang lolosnya kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Namun Abu Jahal yang memimpin pasukan Quraisy menolak untuk kembali ke Mekah tanpa harus berperang. Saudaraku, dengan kesombongannya, ia berniat melawan pasukan muslimin. Ia merasa angkuh, ia merasa sombong sebab jumlah pasukan Quraisy jauh lebih banyak dan persenjataan mereka pun lebih lengkap. Mengetahui kafilah Quraisy telah lolos, Rasulullah menghadapi situasi yang sangat sulit. Kini pasukan perang Quraisy yang akan mereka hadapi. Rasulullah pun berdiskusi dengan para sahabat. Beberapa orang mengusulkan dan memilih kembali ke Madinah. Namun, sahabat yang lain termasuk dari pihak Ansor memilih melanjutkan berangkat ke Perang Badar. Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah pun mengirim utusan untuk mengintai lawan dan menanyakan
memastikan jumlah pasukan Quraisy pada 3 orang budak tawanan. Sebelum perang, Rasulullah SAW berdoa memohon dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, hamba memohon kepada Engkau akan janji dan perjanjian Engkau. Ya Allah, jika ini atas kehendak-Mu kami dikalahkan, niscaya Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Saudaraku, Rasulullah SAW terus berdoa sampai jumpahnya terjatuh dari bahunya. Lalu Abu Bakar mengambilnya dan meletakkan kembali ke bahu Rasulullah seraya berkata, Ya Rasulullah, cukup bagi Tuan permohonan Tuan kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan memberikan kepada Tuan segala apa yang Dia janjikan kepada Tuan. Saudaraku, saat itu Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harits maju berperang satu melawan satu dengan kaum musyrikin. Keberanian yang luar biasa diperlihatkan oleh Hamzah, paman Rasulullah, yang bergelar singa Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pekik kaum muslimin saat ketiga tokoh Islam itu berhasil menebas musuh. Ketiganya adalah Utbah bin Rabi'ah, anaknya Walid bin Utbah, dan saudaranya Saibah bin Rabi'ah. Saudaraku, Saibah dan Walid rubuh, sementara Ubaidah dan Utbah sama-sama terluka. Setelah itu pun Utbah akhirnya wafat. Hamzah dan Ali mengangkat Ubaidah yang sebelah lututnya hampir putus terbelah pedang. Ubaidah Al-Harits pun akhirnya wafat syahid. Saudaraku, perang Badar pun pecah. Rasulullah terus mengobarkan semangat kepada pasukan dengan berseru, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, hari ini tidaklah seorang memerangi musuh dengan sabar, bertahan sampai mati, dengan menghadapkan muka ke arah musuh, bukan mati karena lari, melainkan Allah niscaya memasukkan mereka ke dalam surganya. Saudaraku, dalam perang Badar, Abu Sufyan melihat pasukan malaikat turun membantu pasukan muslimin. Kami berhadapan dengan orang-orang yang berpakaian serba putih, mengendarai kuda hitam belang putih, menyerbu antara langit dan bumi, tidak serupa dengan sesuatu apapun dan tidak terhalang oleh apapun. Saudaraku yang dirahmati Allah, Bilal bin Rabah berhasil menusukkan pedangnya ke arah bekas majikannya, yaitu Umayyah, yang dulu pernah menyiksa habis-habisan Bilal. Dua prajurit muda berhasil mendesak Abu Jahal dan kemudian pula membunuhnya. Apa yang terjadi, saudaraku? Semua itu berlangsung. Pasukan Quraisy pun mundur kembali ke Mekah dengan mengusung kekalahan. 14 orang sahabat Rasulullah gugur sebagai syahid. Di pihak Quraisy pun 70 orang terbunuh dan 70 orang lainnya menjadi tawanan perang. Nah, saudaraku, demikian sekilas tentang sejarah terjadinya
Perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Apa gerangan, apa hikmah, apa ilmu yang dapat kita petik dari peristiwa Perang Badar ini? Yakin bahwa pertolongan Allah akan datang, pertolongan Allah akan tiba ketika kita menghadapi satu ujian yang cukup berat, ketika kita melakukan sesuatu yang hak, maka jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita. La takhaf wa la tahjan, innallaha ma'ana. Terus berjuang, saudaraku. Kepahitan, pedihnya kita, pengorbanan kita masih sangat jauh dengan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, khususnya dibandingkan dengan Perang Badar. In tansurullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.